Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menuliskan algoritma insertion sort ke dalam bahasa pemrograman Java. Nah, seperti biasa kita harus membuat dulu kelasnya, kemudian kita buat metode utama, kemudian kita menginisialisasikan array dan elemen-elemennya ya. Berarti di sini inisialisasi array dengan nama R ya, seperti biasa. Kita gunakan tipe data integer R, kemudian di sini kita tinggal menuliskan elemen apa saja yang mau kita masukkan ya ke dalam array R. Misalnya 3, 5, 6, 2, 1, 7. Oke. Dan kita akan mengeluarkan elemen dari array ini ya, atau kita cetak gitu ya. Kita gunakan di sini south dulu ya, atau sistem out println. Kemudian di sini kita buat keterangan elemen yang belum terurut. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengeluarkannya kita gunakan looping for i. Kondisinya berdasarkan panjang dari array. Kemudian kita keluarkan menggunakan print lagi, kita buat spasi. Kemudian kita keluarkan array dengan indeks ke i ya. Selanjutnya kita akan menuliskan algoritma penyisipannya ya, atau insertion sort-nya. Kita buat di sini algoritma insertion sort. Oke, pertama di sini kita buat dulu looping menggunakan for. Nah, biasanya kita menuliskan untuk inisialisasi i-nya itu dari 0 ya. Contohnya pada algoritma bubble sort dan selection sort. Tapi di sini kita ubah, kita mulainya bukan dari 0, tapi dari 1 ya untuk i-nya. Kemudian ini masih sama berdasarkan panjang dari array-nya. Kemudian di sini kita akan membutuhkan variabel baru. Katakanlah key ya, atau kunci. Di mana variabel key ini akan menyimpan array dari indeks ke i. Dari looping yang ini ya, yang atas, yang for. Kemudian kita juga akan membutuhkan variabel baru lagi, misalnya j, yang akan menyimpan nilai dari i. Nah, ini kenapa kita harus membutuhkan dua variabel ini, nanti akan dijelaskan di akhir video. Kemudian di sini kan masih merah ya, karena di sini kita belum membuat atau menginisialisasikan variabelnya. Kita buat dulu integer key dan j. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membutuhkan looping lagi ya, atau perulangan lagi. Tetapi di sini kita membutuhkan dua kondisi dalam looping itu. Maka di sini looping yang paling tepat adalah while, bukan for lagi. Nah, di sini kita akan bandingkan variabel j lebih besar dibanding 0. Dan kita juga akan menggunakan operator pembanding, yaitu n. Simbolnya seperti ini. Kemudian untuk kondisi yang kedua, kita bandingkan array dari indeks j-1, berarti j-1 sama dengan i-1 ya, itu lebih besar dibanding key. Nah, selanjutnya, jika keduanya benar, maka kita akan menjalankan statement array i akan menyimpan nilai dari array j-1. Nah, seperti ini. Nah, agar loopingnya cepat naik ke for ya, tidak ke while, maka kita menggunakan decrement. Menggunakan j min, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan menyisipkan elemennya ya. Berarti ini di dalam block for ya, bukan block while. Kalau dalam block while ini masih di sini. Tapi kita gunakan di block for, yaitu di bawahnya ya. Nah, kita bisa melihat block for itu yang ini ya. Nah, saya klik kursornya, nah dari sini. Berarti di bawah sini ya. Nah, di sini berarti array j akan menyimpan nilai dari key. Nah, seperti ini. Kemudian kita keluarkan lagi, atau kita kopas saja ya. Di bawah block for ya, di sini. Kemudian
kita tambahkan spasi. Kemudian untuk keterangannya kita ubah aja yang sudah. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini datanya sebelumnya yang belum turut itu 356217, kemudian yang sudah turut adalah elemennya 156327. Nah, ini juga masih belum turut ya, berarti ada yang salah di sini. Nah, kita bisa mengeceknya di bagian ini ya, statement. Nah, berarti di sini yang salah adalah bukan array I, tapi array J. Kita cek dulu ya. Nah, sekarang sudah terurut ya semuanya elemennya dari 356217, kemudian 1234567. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menjelaskan algoritma insertion sort. Nah, di mana di sini kita akan memulai dari looping pertama yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil dibanding array length atau panjang dari array. Panjang dari array itu adalah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, bukan 7 ya, ini harusnya 6. Berarti di sini ada yang kurang nih. Kita tambahkan lagi 4 ya. Nah, berarti ada 7 ya sekarang. Nah, kemudian di sini kita akan menyimpan array I ke dalam variabel J. Nah, kemudian kita akan menyimpan array I yaitu 1 ke dalam key ya. Berarti 1 ini nilainya adalah 5 ya. Kemudian I akan disimpan ke dalam J. Berarti I-nya adalah 1. Berarti J juga nilainya adalah 1. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membandingkan ya. J lebih besar dibanding 0. Berarti J-nya berapa? J-nya adalah 1. Lebih besar dibanding 0. Kemudian kondisi yang kedua, array J minus 1 yaitu berapa? 3 ya. Ini kan J minus 1 sama dengan 0 kan? Berarti ini indeks ke 0. Indeks ke 0 elemennya adalah 3. Kemudian key-nya berapa? Key-nya adalah array I. Array I itu nilainya adalah 1 atau indeksnya 1. Tetapi elemen adalah 5. Berarti di sini 3 lebih besar dibanding 5. Maka salah. Nah, kalau salah, kita langsung memasukkan key ya. Key-nya berapa? Key-nya array I. Array I itu adalah 5 ya. 5 akan kita masukkan ke dalam array J. Array J itu berapa? Array J itu adalah 1 ya. Berarti tetap ya. Si 5 ini tidak akan bergerak ya atau tidak akan melakukan pertukaran. Nah, di sini kenapa kita langsung menyisipkan atau memasukkan nilai key ke dalam array J? Karena while yang ini kondisinya salah. Kenapa salah? Karena di sini kita menggunakan operator AND, di mana operator AND itu kedua kondisinya harus sama-sama benar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kondisi yang pertama, J lebih besar dibanding 0, jawabannya atau kondisinya benar ya, tetapi untuk kondisi yang kedua, array J minus 1 yaitu 3 lebih besar dibanding 5. Nah, ini kan salah. Berarti kalau salah satunya ada yang salah, kita tidak akan menjalankan statement yang ini ya, tetapi langsung loncat ke statement yang ini ya. Kemudian di sini kita akan melakukan increment lagi ya, karena ada increment di sini I++. Berarti I-nya bukan 1 lagi tetapi 2 karena I++ sama dengan I sama dengan I tambah 1. Berarti I-nya 2. Begitu juga dengan array I ya, sekarang bukan 1 lagi tetapi 2. J-nya juga bukan 1 lagi tetapi 2. Berarti J-nya adalah 2. J lebih besar dibanding 0. Jawabannya true. Kemudian array J minus 1 ya. J minus 1 berapa? J minus 1 berarti 1 ya. Karena udah menambah nih ya, udah diincrement. Yang tadinya 0 berarti kan 3 ya. Tapi sekarang menjadi 5 ya untuk J minus 1. Karena sekarang untuk J-nya atau I-nya berada di elemen ke-6 seperti itu. Berarti array J minus 1 adalah 5 ya. Kemudian key-nya adalah 6. Berarti 5 lebih besar dibanding 6. Jawabannya adalah salah. Berarti di sini kita menjalankan lagi ya kondisi yang ini. Di mana key ya array I berarti array I itu adalah 6 ya, akan disimpan ke dalam array J. Array J itu berarti I ya, berarti juga sama. Dia akan menyimpan ke dirinya sendiri. Nah, seperti ini.
Berarti 6 atau elemen 6 ini tidak terjadi pertukaran. Kemudian di sini kita melakukan lagi increment, tapi di sini i-nya bukan 2 lagi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan increment, berarti yang sebelumnya i sama dengan 2 sekarang berubah menjadi 3 ya. Nah, kemudian ini juga otomatis akan berubah ya. Ini 3, ini juga 3. Nah, berarti 3 itu 0, 1, 2, 3 yaitu 2 ya. Di mana J lebih besar dibanding 0. Berarti J-nya berapa? J-nya adalah 3 ya. Lebih besar dibanding 0. Ya, jawabannya adalah benar. Kemudian array J minus 1 ya. J minus 1 kan sekarang kondisinya di 3 ya, berarti di 2. Berarti 2 itu adalah 6. 0, 1, 2 ya, berarti 6, elemen 6. Kemudian key-nya adalah array I ya, array I itu adalah 3 ya, berarti 0, 1, 2, 3 yaitu 2. Berarti di sini 6 lebih besar dibanding 2 ya, karena array J minus 1 elemennya 6, kemudian key itu elemennya adalah 2 ya, berarti 6 lebih besar dibanding 2. Nah, ini kondisi yang kedua dan kondisi yang pertama ini sama-sama benar. Berarti kita akan menjalankan kondisi di mana array J minus 1 yaitu 6 akan ditukar ke dalam array J. Array J itu adalah 2 ya, berarti 2 akan berpindah ke 6 dan 6 akan berpindah ke 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga akan terjadi increment lagi yang awalnya 3 sekarang menjadi 4 ya. Kemudian array I-nya juga otomatis berubah menjadi 4, Q-nya juga 4, J-nya juga 4 atau I-nya juga 4 ya. Berarti 4 lebih besar dibanding 0 ya. Kemudian array J minus 1. Nah, array J minus 1 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti sekarang ini bukan 2 ya, karena tadi sudah ditukar yaitu 6. Ya, berarti array J minus 1 nilainya adalah 6. Kemudian Q-nya adalah 1 ya. Berarti ini kondisinya benar karena 6 lebih besar dibanding 1. Maka terjadi pertukaran lagi ya, di mana array J minus 1 itu 6 akan disimpan ke dalam 1. Nah, berarti kondisinya seperti ini sekarang ya. Agar teman-teman gak bingung, kita coba tuliskan dulu ya di sini. Ini kita copy aja. Nah, awalnya kan seperti ini ya. Nah, tadi udah ditukar atau sudah jadi pertukaran yaitu 2 dan di sini 6. Oke, kita copy aja lagi. Nah, sekarang ini bukan 6 lagi ya, tetapi 1 dan di sini 6. Nah, seperti ini. Dan begitu seterusnya ya sampai prosesnya selesai. Coba sekarang kita jalankan. Nah, sekarang sudah terurut ya seperti ini. Atau kalau teman-teman bingung, silakan teman-teman keluarkan nilainya dari masing-masing variabelnya ya dengan menggunakan seperti ini. Sort ya. Misalnya array I gitu ya. Ini kita kasih komentar aja. Atau gini aja, key ya. Ini key sama dengan ini adalah key juga gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih ln aja ya biar turun ke bawah. Nah, kemudian kita keluarkan lagi si J-nya ya. Ini juga J. Kayak seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah proses dari pengisian nilainya. Yang ini adalah elemen yang belum terurut dan ini adalah hasilnya gitu. Ini prosesnya ya, di mana J sama dengan 1, Q-nya 6 gitu ya. Nanti kan dibandingkan ya di sini. Tinggal tambahin lagi aja ya. Berarti di sini yang belum ada adalah si array J minus 1 ya. Berarti array J minus 1. Oke, ini kita minimize dulu. J minus 1. Nah, ini juga sama ya. Array J minus 1. Nah, jadi yang ini adalah keterangan yang muncul di layar, ini adalah variabelnya ya, akan ditampilkan gitu ya. Kita jalankan lagi. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat aja nanti gitu ya. J-nya berapa? J-nya adalah 1 gitu ya. Kemudian 1 lebih kecil, 1 lebih besar dibanding 0, maka jawabannya benar ya. Array J minus 1 kita bisa melihat array J minus 1 adalah 3 ya. Berarti lebih besar dibanding Q. Q-nya berapa? Q-nya adalah 6. Berarti kan salah ya.
Nah, begitu aja ya terus-menerus. Jadi nanti hasilnya langsung ketemu kok, karena pasti teman-teman bingung di, penempatan variabelnya ya, atau isi dari masing-masing variabel dari indeks array-nya. Baik, seperti itu ya untuk penjelasan dari algoritma insertion sort. Sampai ketemu di video selanjutnya.